Saudara-saudari jemaat Gemindo Philadelphia yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdiri, kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah sumber kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan layakkanlah kami, agar kami benar-benar memahami, mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada minggu pagi ini terambil dari Baki yang diberi tema hidup rukun dan damai. Dan di sini ada beberapa referensi ayat Alkitab. Yang pertama dari Kejadian 45 ayat yang pertama sampai dengan 15, Mazmur 133, kemudian Roma 11 ayat 1 sampai 2, ayat 29 sampai 32, dan Matius 15 ayat 10 sampai 20. Kemudian saya gunakan dasar Alkitab pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal yang 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yang berjudul perikop persaudaraan yang rukun. Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat semua, saya ajak kita semua membaca bersama-sama. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sudah yang ketiga kali kita ibadah minggu kembali ke rumah masing-masing. Dan tentunya hal ini kita lakukan bersama-sama berdasarkan analisa dari Satgas COVID-19 Philadelphia bersama Majelis dan Pendeta, dengan pertimbangan yang masak dan berdasarkan rasa kemanusiaan dalam bentuk solidaritas. Dan mungkin ada di antara kita yang memiliki penafsiran, ya kembali lagi ke gereja,
Atau ya takut banget sih, ya jenuh lagi deh. Saudara-saudari jemaat yang Yesus kasihi, mari kita melihat dari perspektif yang komprehensif atau menyeluruh, bahwa yang pertama, situasi seperti ini tidak ada yang mengharapkan. Yang kedua, ini juga bukan persoalan jenuh dan bosan. Kalau mau bilang jenuh dan bosan, tenaga medis yang tidak habis-habisnya ada di garda depan, ingin berjumpa juga dengan keluarga, ingin juga situasi ini berakhir, karena bagi mereka tidak ada habis-habisnya dan bertaruhkan nyawa. Kemudian juga saudara-saudara yang ada di ruang isolasi, yang nanti sebentar hasil swab negatif positif, lalu harus bertubi-tubi dikasih obat agar cepat pulih. Belum lagi benturan-benturan psikologis karena mereka ini ingin bertemu cepat-cepat dengan keluarga di rumah, dan ini mempengaruhi naik turunnya imunitas. Tetapi yang kita tekankan di sini bukan soal jenuh, lelah, atau terlalu ketakutan, tidak. Tapi ini semua atas dasar kemanusiaan. Coba kita berempati menjadi tenaga medis di depan orang yang sedang isolasi, pasti kita juga ketakutan. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh kita bersama bentuk kepedulian, solidaritas, dan bukan ketakutan yang berlebihan, tetapi sebuah kehati-hatian agar virus ini cepat berakhir. Dan ini tentunya membutuhkan kerja gotong royong kita semua. Sekalipun pemerintah memberikan konsep protokol kesehatan yang begitu luar biasa, tapi tanpa ada kesadaran kolektif atau gotong royong sesama anak bangsa, saya pikir tidak akan selesai. Jadi mari belajar kita ikhlas menerima apa yang sedang Tuhan berikan. Jangan pesimis, skeptis, dan apatis. Tetapi mari sama-sama kita mengalami pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi selalu ada maksud kebaikan. Dan bagi kita yang mungkin sampai saat ini tidak terpapar COVID-19 alias Corona, bukan berarti kita paling beriman. Kalau mereka yang menjadi korban, bahkan ada yang meninggal, mereka tidak beriman. Bukan, saudara-saudari, segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan. Dan orang Kristen harus lihat dari perspektif iman, sehingga hikmat, kebijaksanaan, dan iman berjalan seiring. Dan kita sedang melakukan perintah Tuhan melalui menaati protokol kesehatan dan menghargai sebuah kehidupan yang kita jaga sama-sama. Mari terus bergumul dalam doa, belajar dari teladan Nabi yang mengubah kami di dalam fakta, tetap menunjukkan kesabaran. Belajar dari bangsa Israel, puluhan tahun berjalan ke berapa generasi. Dan sekarang konteksnya kita berjalan bersama Tuhan melewati wabah ini. Dan Allah yang ada bersama kita dan menyertai kita juga pada saat ini, Allah yang sama yang menyertai-Mu, menyertai bangsa Israel. Marilah kita solidar, berempati, dan memiliki rasa kemanusiaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara soal hidup rukun dan damai
berarti akan selalu ada yang namanya keretakan, yang namanya perpecahan, yang namanya perselisihan. Dan perpecahan, perselisihan atau keretakan hubungan kita baik dengan keluarga, gereja dan masyarakat tentunya memiliki sebab dan akibat. Banyak akibatnya, bisa karena berbeda kepentingan, berbeda pola pikir, berbeda pendapat yang bermuara pada rasa egois, mau menang sendiri, tidak mau memahami orang lain, tidak mau menghargai orang lain, atau sensitivitas yang berlebih. Dan banyak faktor sehingga kehidupan kita sebentar-bentar rukun, sebentar-bentar damai, atau sama sekali tidak pernah rukun, tidak pernah damai. Sedangkan sapaan-sapaan kita setiap berjumpa dengan orang lain selalu dengan lugas kita katakan Shalom, damai sejahtera bagi. Dan ini memiliki makna yang mendalam, damai sejahtera yang harus lahir dan batin dirasakan, kemudian diterjemahkan lewat pandangan kita terhadap orang, bersikap kita terhadap orang, dan menerima orang lain apa adanya. Dan ketika kita berjumpa dengan sesama kita, sungguh-sungguh sukacita dan penuh kedamaian, sehingga keluarlah kata Shalom. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah jemaat Gemeinde Philadelphia sudah 100% benar-benar hidup dalam kerukunan dan kedamaian, atau setengah-setengah, atau sama sekali sulit ditemui makna kerukunan dan kedamaian? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab dalam kehidupan bergereja, berkeluarga, dan bermasyarakat, khususnya sesama kita jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur membuka perikop ini dengan sebuah gambaran keharmonisan yang akan tercapai apabila orang hidup bersama dengan rukun dan damai. Kata rukun berasal dari bahasa Ibrani yahad, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa unity, bersatu, kesatuan. Dan pemazmur juga mengumpamakan situasi rukun dan damai ini dengan suasana yang berembun di pagi hari, dengan ilustrasi embun yang mewarnai pagi dan menyejukkan. Embun adalah simbol yang menyegarkan. Pemazmur membandingkan pengaruh persatuan antara saudara-saudara sekalian dalam suatu bangsa dengan pengaruh embun terhadap tumbuh-tumbuhan yang hidup, yang bermekaran, yang ada di sekitar dunia. Betapa menyegarkan, nyaman, sejuk, indah ketika dalam kehidupan atau komunitas terciptalah hidup yang rukun dan damai. Seperti lagu sungguh alangkah baik dan alangkah indah bila saudara hidup bersama dalam kerukunan dan kedamaian. Dan pemazmur ingin menggambarkan dampak dari kesatuan hati adalah kehidupan yang bersatu dan harmonis, sehingga ketika manusia hidup dalam kerukunan dan kedamaian, maka akan mendapat berkat. Seperti ayat yang ketiga dari Mazmur 103. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas
gunung Sion. Sebab kesanlah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama. Jadi kalau kita hidup rukun dan damai, berarti di situ ada yang namanya kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jadi kalau di dalam kehidupan kita, baik bersama keluarga, gereja, pelayan Tuhan, di tempat tinggal, lingkungan masyarakat kita, sering kita berselisih, sering kita bertengkar, sulit tegur sapa, maka dipertanyakan kehidupan kita. Kemudian bisa dikatakan kita gagal merawat kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Karena dalam konsep penciptaan, kalau kita melihat segala sesuatunya, Tuhan katakan semua baik. Jadi kehidupan harus mendatangkan kebaikan, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kerukunan, toleransi, solidaritas, saling menghargai, saling menerima kelebihan kekurangan orang lain. Itulah makna kehidupan sebenarnya yang mau digambarkan oleh pemazmur dengan embun yang menyejukkan dan menyegarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan konteksnya, situasinya, kita masih sama, masih bergelut, berjuang di masa yang sulit dan asing ini, dengan wabah COVID lagi, Corona lagi, Corona. Lalu ada nggak pengaruhnya bagi kehidupan, kerukunan, dan kedamaian? Tentu saja ada, Bapak Ibu. Karena perlu diakui, situasi masa sulit ini berdampak ke semua aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, kesehatan, bahkan keagamaan, gereja berdampak. Spiritualitas kita terguncang karena situasi ini. Sehingga ketika kita tergoncang, maka tidak jarang keluar dari kata-kata, bahkan menyalahkan Tuhan atas situasi ini, bahkan menjelek-jelekan satu dengan yang lain karena situasi ini. Kita egois, kita tidak bisa menahan diri, menguasai diri, dan memprioritaskan protokol kesehatan. Kita abaikan. Kalau kita abaikan, maka percaya, bisa saja bertahun-tahun kita bersama wabah. Tetapi kalau kita sama-sama bergotong, percaya wabah ini akan segera berakhir. Dan ketika kita mengalami situasi ini, Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Sebenarnya Tuhan menolong kita. Mungkin hanya kita yang kadang-kadang mengeraskan hati kita akan pertolongan Tuhan dengan situasi yang diizinkan terjadi. Kita keras kepala, kita maunya hidup enak-enak saja. Nah, mari kita renungkan. Dan dampak dari corona ini benar-benar menyelimuti, membayang-bayangi, seakan aspek bidang kehidupan benar-benar gelap. Dan situasi yang mencekam, was-was ini tentunya membawa ketakutan. Dan bagi saya ketakutan itu manusiawi. Tetapi kalau ketakutan yang berlebihan, itu yang salah. Dan ketika pemerintah mengajak kita bersama PGI dan semua elemen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, itu bukan sebuah ketakutan, tetapi itu sebuah upaya untuk kita sebagai manusia sadar bahwa ada yang Tuhan inginkan dari kita, agar kita bekerja sama, solidaritas itu, dan kita nggak
hidup sembarangan, new normal, kebablasan, lengah, anggap enteng. Manusia kan gitu. Kalau ada peluang sedikit aja udah anggap remeh. Dan sehingga corona ini di bulan ini seperti serangan gelombang, muncul klaster-klaster baru, mungkin dari tempat wisata, dari rumah makan, dari rumah ibadah dan sebagainya. Untuk itu mari jangan saling menyalahkan situasi ini. Sama-sama kita bergandengan tangan terus, apapun konsekuensinya. Karena kalau kita saling menuding satu dengan yang lain, apalagi ketika gereja mengeluarkan kebijakan, gereja takut benar, nanti kehidupan kita yang rukun dan damai ini bisa menuju kepada sebuah kehancuran. Karena situasi masa sulit ini benar-benar menguras pemikiran kita, mengguncang psikologis kita. Dan kalau kita tidak tahan banting dan tidak fokus pada penyertaan Tuhan dan tetap rendah hati, maka bisa saja menyalahkan Tuhan dan kita saling ribut. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang sangat dikasih Tuhan Yesus Kristus, khusus jemaat Gemindo Philadelphia, terus bawa dalam Tuhan, terus bergumul, karena kehidupan Kristen identik dengan namanya penderitaan, bergumul. Jadi kalau nggak mau menderita, nggak mau banyak bergumul, tidak usah jadi orang Kristen. Dan bagi kita semua yang sudah mengaku ya dengan segenap hati, berarti siap ikut apapun konsekuensinya. Orang Kristen harus berani menanggung risiko dalam hidup ini. Saudara, saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita rawat kehidupan rukun dan damai. Mari kita jaga bersama-sama. Lalu, apa pesan firman Tuhan pada minggu hari ini? Yang pertama, hidup rukun dan damai harus dipahami dengan baik. Karena jika tidak dipahami dengan baik, akan menghadirkan perpecahan dan kehancuran. Yang kedua, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kehidupan yang sungguh-sungguh menghadirkan kerukunan dan kedamaian. Yang ketiga, rukun dan damai harus selalu diupayakan dan dikejar oleh semua orang bagi kebaikan bersama. Yang keempat, rukun dan damai dapat dipelihara kalau kita saling menghargai dan menerima keberadaan orang lain. Dan yang terakhir, teruslah hidup dalam rukun dan damai, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.